Halo, perkenalkan nama saya Ninda Kristin Pangaribuan dengan NIM 2010521021 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan ini pengaruh lama waktu pada proses dan jenis dari larutan bleaching L1234 terhadap kadar selulosa dalam bentuk persen dari serat tebu. Nah, di sini dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Selanjutnya di sini terdapat kadar sukrosa dalam bentuk persen. Kemudian di sini ada perlakuan, ada W1, L1, W1, L2, W1, L3. Kemudian W2L1, W2L2, W2L3, dan di sini ada ulangan pertama, kedua, dan untuk jumlah dan rata-rata. Di sini juga ada jumlah dan rata-rata. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Untuk jumlah dan rata-ratanya di sini kita akan menghitung terlebih dahulu nilai dari jumlah, yaitu dengan formulasi sama dengan sum. Kita ulangi ya, sum. Ini kita drag ulangan 1 dan 2, kemudian titik kurung dan enter. Nah, begitu seterusnya. Ini juga sama, ini sama, kita akan cek formulasinya. Ini juga sama. Nah, di sini ada jumlah, rata-rata, ini formulasinya. Kemudian kita masuk terlebih dahulu untuk rata-ratanya. Nah, di sini saya akan ulangi saja untuk memberikan contoh average. Kita drag ulangan 1 dan 2 seperti ini. Kemudian sama, kita akan cek saja untuk formulasinya karena saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Sama, ini juga sama, kemudian untuk ini sama, kemudian untuk yang terakhir ini sama. Nah, kita akan menghitung jumlah dari ulangan, yaitu ulangan pertama seperti ini, dengan formulasi sama dengan ulangin saja terlebih dahulu. Ini sum, kita masukin data nilai ulangan pertamanya, turun dan enter. Nah, itu untuk rata-rata sama seperti rata-rata tadi. Kalau ini untuk bagian ini, kalau yang rata-rata ini untuk hanya untuk ulangan pertama saja seperti ini. Kita ulangi saja untuk memberikan contoh average. Kita masukin ini hanya sampai WD L3, itu kurung dan enter. Ini sudah didapatkan rata-rata dan jumlahnya. Kemudian ini bisa kita gunakan saja. Nah, seperti ini. Kita akan pastikan. Nah, ini. Kemudian ini sama. Kemudian untuk ini adalah jumlah dari ini. Nah, untuk yang ini adalah rata-rata dari ini. Kemudian untuk yang ini itu adalah rata-rata dari ini. Kemudian untuk ini adalah rata-rata dari ini. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan faktor konversinya. Untuk membuat analisis keragaman atau ANOVA-nya, kita menentukan terlebih dahulu faktor konversinya. Ini adalah formulasinya, yaitu jumlah dari seluruh data dikuadratkan ini dibagi dengan 12. Kan 12 ini diperoleh dari banyaknya interaksi, yaitu 2 dikali 3. Nah, ini 6, dan banyaknya ulangan itu ada 2, 1 dan 2, berarti 12. Ini enter. Nah, ini adalah nilai dari hasil faktor koreksinya, apa FK. Nah, kemudian di sini adalah tabel 2 arah untuk keperluan data analisis. Nah, di sini, nah ini nilainya. Nah, kemudian ini formulasinya ini. Nah, untuk L1 ini kita masukin. Untuk yang ini tetap. Untuk ini yang ini. Kemudian untuk W2 itu yang ini. Maaf. Nah, untuk yang ini itu yang ini. Nah, kemudian untuk yang ini tuh yang ini.
Nah, ini dikerjakan sama seperti mengisi tabel-tabel dua arah. Nah, selanjutnya itu sebentar, ini dijumlah dan ada rata-rata juga, di sini juga ada. Nah, ini didapatkan formulasi seperti ini. Sama dengan sum, ini kita drag W1 W2 ini dari L1. Nah, ini kita drag ke 4 datanya. Drag kemudian ke enter. Kemudian untuk rata, ini juga sama. Ini jumlah dari W1 W2 dari keempat data ini dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ada kemudian di enter. Sama seperti yang tadi, ini juga seperti itu. Kita akan cek. Kemudian untuk yang ini sama, kemudian untuk yang ini juga keempat data. Terus untuk yang ini jumlah dibagi dari 4 data ini. Kemudian kita masuk ke bagian jumlah rata-rata. Untuk yang ini, selanjutnya ini adalah formulasinya. Di sini kita akan drag ini keseluruhan data dari W1 ini. Kita ulangin saja ya. Sum. Ini kita drag, tutup kurung dan enter. Nah, untuk rata-ratanya itu sama dengan jumlahnya ini dibagi 6 karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang kita sudah drag untuk mendapatkan nilai jumlahnya tadi. Nah, itu untuk ini juga sama, dan untuk rata-ratanya juga sama, tetap dibagi 6. Kemudian untuk yang ini itu diperoleh dari sama dengan sum, ini kita masukin jumlahnya ini, terus di enter. Nah, untuk bagian ini sama dengan average dari jumlah, yaitu sama dengan average, kita masukin 1, 2, 3 ini, 3 data ini, terus di enter. Kemudian untuk yang ini adalah sum, ini kita masukin, kita jumlahkan rata-ratanya ini, kemudian di enter. Dan untuk rata-ratanya sama dengan average dari rata-ratanya ini, di enter. Selanjutnya ini jumlahnya ini akan sama dengan ini. Nah, 61,68. Nah, di sini setelah membuat tabel dari dua arah ini, kita akan menghitung secara manual. Ini sudah saya sediakan. Selanjutnya untuk melakukan ANOVA-nya itu dari data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih yang with replication, di oke kan. Nah, di sini kan saya sudah masukin. Kemudian oke. Nah, untuk input range-nya ini kita isi yang ini. Nih, dari tabel dua arah ini. Nah, proper sample itu ada 2. Kemudian output range-nya itu pilih saja dimanapun, bebas selnya di mana. Nah, saya pilih di sini. Nah, ini oke. Karena saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu, ini hasilnya. Ini dia. Baik, di sini ada L1, L2, L3, dan ini total. Ini adalah tabel deskriptifnya. Kemudian untuk ANOVA-nya ini ada sumber keragaman, JK, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung, P value, F tabel 5%. Di sini pada sumber keragaman ada perlakuan, L, W, interaksi, galat, dan total. Selanjutnya itu kita akan mengerjakannya secara manual di sini. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, di sini sumber keragaman ada DB, JK, KT, F hitung, signifikan, F tabel 0,05 dan 0,01. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu total. Nah, untuk totalnya di sini sama dengan konta, buka kurung. Nah, ini kita masukin nilai ulangan 1 dan 2 semua datanya. Kemudian dikurangi dengan 1 dan enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke derajat bebas perlakuan. Ini formulasinya sama dengan konta. Ini kita masukin perlakuannya W1 L1 sampai W2 L3, tetap dikurang dengan 1. Kemudian untuk bagian W itu formulasinya seperti ini, sama dengan konta. Nah, ini kita masukin, dikurangi dengan 1. Kemudian untuk bagian L itu sama dengan konta. Ini kita masukin dari tabel 2 arah, L1, L2, L3, tetap dikurang dengan 1 dan di enter. Dan untuk interaksinya ini, nah, sama dengan
derajat bebas perlakuan dikurang dengan derajat bebas W, derajat bebas, dan dikurang dengan derajat bebas L, kemudian di enter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian JK. Kemudian untuk JK di sini adalah perlakuan, di mana formulasinya sama dengan sum SQ buka kurung. Nah, ini kita masukin jumlahnya ini. Nah, sesuai dengan formulasi dibagi 2 dikali dengan faktor konversi. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan faktor konversinya. Nah, selanjutnya ini 2 ini adalah banyaknya ulangan. Dan di enter. Selanjutnya untuk bagian JKW itu sama dengan sum SQ. Ini kita masukin jumlah dari tabel 2 arah ini. Yang ini ya, teman-teman, dibagi dengan 6. Karena terdapat 6 perlakuan dan dikurang dengan faktor konversi tetap dengan faktor konversi, kemudian di enter. Dan untuk mengerjakan JKL-nya itu didapatkan formulasi seperti ini, sama dengan sum SQ. Ini kita masukin jumlahnya ada 236,44 sampai 252,23 dibagi dengan 4, tetap dikurang dengan faktor konversi, enter. Kemudian untuk JK interaksinya itu formulasinya JK perlakuan dikurang dengan JKW dan dikurang dengan JKL. Nah, kemudian di enter. Kemudian untuk mencari JK galat itu kita masukin JK perlakuan dikurang untuk mencari JK galat sama dengan JK total ini dikurang dengan JK perlakuan. Nah, sebelum ke situ kita kan belum mendapatkan JK total. Nah, sebenarnya kita mencari JK total yang terlebih dahulu tadi. Nah, ini formulasinya sama dengan sum SQ, masukin datanya ini, kemudian tetap dikurang dengan faktor konversi. Nah, selanjut abis dari situ bisa ke sini, kemudian ke sini, kemudian JKL, kemudian JK interaksi, dan terakhir JK galat. Dan untuk KT atau kuadrat tengah, formulasinya seperti ini sudah saya kerjakan. JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, kemudian kita enter. Ini bisa kita drag saja ya teman-teman. Nah, ini kita akan cek benar. Terus ini, kemudian ini. Nah, kita masuk ke bagian F hitung. Nah, di sini formulasinya seperti ini, di mana sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, di sini jangan lupa dikasih logo atau simbol dolar ya teman-teman, biar mudah dan mempercepat waktu untuk ngedragnya. Kemudian di enter. Nah, ini kita tinggal ngedrag saja sampai sini. Nah, di sini kita akan cek lagi sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian F tabel. Di sini ada 0,05% dan 0,01. Nah, di sini sudah didapatkan datanya karena saya sudah mencarinya terlebih dahulu. Untuk formulasi F tabel 0,05 itu sama dengan F inverse buka kurung. Nah, di sini untuk probability-nya itu 0,05 sesuai dengan ini ya. Koma DB perlakuan, koma DB galat. Nah, ini jangan lupa pakai simbol dolar untuk mempermudahnya seperti ini. Kemudian di enter. Kemudian kita tinggal drag saja. Nah, untuk F tabel 0,01% itu F inverse, kemudian menggunakan ini sesuai probability-nya 0,01, kemudian DB perlakuan dan DB galat. Kemudian jangan lupa pakai simbol dolar, enter, kemudian kita bisa tinggal drag saja. Seperti itu. Nah, ini kita akan ngecek terlebih dahulu apakah pas. Kemudian ini. Selanjutnya itu untuk bagian tabel sumber keragamannya di sini ada signifikan. Kenapa dia dapat bintang 2, bintang 2, bintang 1 dan bintang 1? Karena untuk bintang 2 ini sangat berpengaruh nyata, sementara untuk bintang 1 adalah berpengaruh nyata. Nah, untuk formulasinya, untuk mendapatkan ini dengan formulasi seperti ini, sama dengan if ini formulasi, kemudian buka kurung, F hitung apakah lebih kecil daripada F tabel 0,05, kemudian tanda kutip NS, kemudian tanda kutip NS, tanda kutip lagi untuk penutup, kemudian koma, if lagi, untuk formulasinya ini adalah if, koma, buka kurung, E34. Nah, E34 di sini F hitung lebih besar, lebih kecil daripada 0,01, kemudian bintang dan masukin tanda kutipnya, kemudian bintang 2, kemudian tanda kutip, dan terakhir ditutup kurung 2 kali, kemudian di enter. Nah, sama seperti ini juga, tetap apakah F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,05% jika
F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,01, kemudian di enter. Tetap ya teman-teman untuk formulasinya. Kemudian di sini tetap apakah F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,05%. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,01%, kemudian di enter. Kemudian untuk selanjutnya itu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,05%, jangan lupa ini ya teman-teman, NS dan bintangnya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,01, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perlakuan di sumber keragaman pada perlakuan itu sangat berpengaruh nyata terhadap pengaruh lama waktu pada proses dari jenis larutan bleaching terhadap kadar selulosa dari serat tebu. Kemudian untuk W-nya itu sangat berpengaruh nyata juga. Kemudian untuk L itu berpengaruh nyata, dan untuk interaksinya memiliki pengaruh yang nyata. Ada pengaruh lama waktu pada proses dan jenis dari larutan bleaching terhadap kadar selulosa persen dalam bentuk persen dari serat tebu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian uji lanjut. Nah, di sini hanya untuk datanya saja biar mudah gitu. Di sini ada perlakuan, rata-rata, selisih, dan notasi. Di sini kita akan melakukan uji lanjutan daripada interaksi. Maaf, di sini interaksi. Kemudian di sini sudah saya urutkan terlebih dahulu dari data terbesar hingga ke terkecil seperti ini. Nah, caranya itu di sini ke menu data, kemudian ke sort, kemudian di sini pilih ini, kemudian di sini pilih large to smallest, kemudian oke. Nah, di sini kan saya sudah mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini ada angka dari perhitungannya, di mana dapat 3,53 itu dari seperti ini formulasinya. Rata-rata dari perlakuan W2L3 dikurang dengan rata-rata dari perlakuan W2L2, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa tinggal drag saja di sini. Nah, ini kita bisa cek. Kemudian yang terakhir pas. Kemudian di sini formulasinya seperti ini, di mana rata-rata dari W2L2 dikurang dengan rata-rata dari W1L2, kemudian di enter. Nah, di sini kan tadi sudah dibuatin simbol tuh, jadi kita tinggal drag saja. Maaf, sepertinya peletakan simbolnya salah. Kita drag. Maaf, ini tidak ikut. Oke. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini untuk dapat 0,53 itu dari rata-rata dari W1L2 dikurang dengan rata-rata dari W2L1, kemudian di enter. Nah, di sini sepertinya kita bisa kasih simbol biar mudah ngedragnya. Nah, di sini kita tinggal drag. Maaf, kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini pas. Kemudian di sini pas. Kemudian di sini rata-rata dari W2L1 dikurang dengan rata-rata dari W1L1, di enter, maka akan mendapatkan ini. Kemudian ini W2L1 rata-ratanya, kemudian W1L3, dan di enter. Kemudian untuk yang terakhir ini rata-rata dari W1L1 dikurang W1L3, dan di enter. Kemudian di sini kita akan menentukan
apakah dia berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata ataupun sangat berpengaruh nyata. Nah, di sini saya sudah dapatkan untuk pengaruh nyata ataupun tidak berpengaruh nyata. Nah, di sini kenapa dapat NS? Karena formulasinya sama dengan if. Nah, maaf sebelumnya kita cari dulu ini tabel dari P buka kurung P,6 itu, terus tabel JNB 5%, JNB 1%, dan BJNB 5% dan 1%. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5. Ini didapatkan dari buku dari rancangan percobaan. Nah, di sini ada datanya, kemudian data 2 itu ada JND di 3,63 dan JND 1 itu 5,70, dan yang kedua itu ada 3,74 dan yang 1% itu ada 5,8, dan yang keempat itu ada 3,7 dan 5,9, dan yang kelima itu ada 3,8 dan 6,04. Kemudian untuk yang keenam itu ada 3,81 dan di sini 6,07, dan di sini untuk BJND 5% dan BJND 1% kita cari terlebih dahulu. Nah, sebelum mencari itu terlebih dahulu kita bisa menentukan SY. Nah, di sini untuk SY-nya ini kita peroleh dari sama dengan kuadrat tengah galat dibagi 2 karena ada 2 ulangan ataupun kelompok di pangkat dengan 0,5. Kemudian diperoleh hasilnya ini. Nah, untuk standarnya atau SY-nya sudah dapatkan sebesar 2,23. Kemudian kita akan gampang untuk mencari BJND 5% dan 1%. Nah, di sini untuk formulasinya seperti ini. Kita masukin sesuai dengan 5%, dan kalau dia 1% dia bisa masukin ke BJND 1%. Nah, ini data dari JND 5%, 3,635 dikali dengan SY. Nah, ini di enter. Jangan lupa dikasih simbol dolar biar gampang. Kemudian di sini tinggal di drag saja. Nah, kita dapat cek satu persatu. Nah, selanjutnya untuk bagian BJND 1% kita masukin yang ini, data dari ini. Untuk formulasinya masih sama, ini dikali dengan standar, kemudian di enter. Jangan lupa kasih logo dolar ya teman-teman, atau simbol dolar. Kemudian ini tinggal di drag saja. Ini kita akan cek lagi. Baik, selanjutnya kita akan menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata ataupun tidak memiliki pengaruh nyata. Kemudian di sini ada formulasi sama dengan if. Kita masukin tabel BJND 5% dan BJND 1%. Sudah tadi kita cari if sama dengan if, kita masukin ini 3,53. Apakah lebih kecil daripada BJND 5% ini, koma NS. Jangan lupa tanda kutip, terus koma if ini 3,53 ini apakah lebih kecil dari BJND 1%, kemudian koma tanda kutip bintang, kemudian tanda kutip koma tanda kutip lagi bintang 2, kemudian tanda kutip tutup kurung 2 kali, kemudian di enter. Nah, di sini kan sudah dibuat simbol dolar, jadi kita tinggal drag saja sampai sini. Nah, seperti itu. Maaf, ini tidak diikutkan. Baik, selanjutnya untuk yang ini masih sama seperti itu. Apakah jika sama dengan, ini formulasi ya teman-teman, yang if sama dengan jika if 4,10 lebih kecil daripada 8,13, sesuaikan dengan ini. Kemudian jika if 4,10 lebih kecil daripada BJND 1% atau 12,76, kemudian di enter, dan jangan lupa dikasih simbol dolar dan kita bisa drag. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga sama formulasinya.
apakah 0,53 itu lebih kecil daripada 8,13 jika 0,53 lebih kecil daripada 12,76. Kemudian di enter. Ini sesuaikan ya teman-teman formulasinya. Kemudian karena sudah digunakan logo dolar, kita tinggal bisa break ke bawah. Kemudian maaf, bentar. Untuk ini kenapa NS sama if sama dengan if 2,37 apakah lebih kecil daripada 8,13 jika 2,37 lebih kecil daripada 12,76. Kemudian jangan lupa formulasinya tetap dikasih simbol dolar biar mudah. Nah ini tinggal kita buat saja seperti itu. Kemudian ini sama, apakah sama dengan jika 0,26 lebih kecil daripada 8,13 jika 0,26 lebih kecil daripada 12,76. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya untuk menentukan lokasinya sendiri itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, di sini masih bagian A. Ini A, maaf. Ini A. Ini B. Ini C. Ini masih bagian A. A. Kemudian ini A. Kemudian ini masih Kemudian ini masih bagian A. Nah, di sini kita masukkan ke bagian B, ini B. AB jadinya. Kemudian ini masih B. Kemudian ini masih B. Dan ini masih B. Dan ini terakhir B. Nah, kita masuk ke bagian C. Ini C. Masuk berarti dia A, B, dan C. Kemudian ini. Dan ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian faktor W, di mana di sini ada perlakuan rata-rata notasi tetap. Nah, di sini ada W1, W2 untuk mempermudah saja ini saya buat di sini. Nah, tinggal kita masukin, kita copy saja, kemudian kita masukin ke sini. Nah, di sini kan saya sudah tinggal masukin dan tinggal menjelaskan formulasinya agar tidak bingung. Kemudian di sini sudah diurutkan rata-rata dari yang besar hingga ke kecil. Di sini W2 paling besar dengan rata-rata 64,55 dan W1 58,80. Nah, di sini kita akan menghitung kenapa bisa dapat 5,755. Ini formulasinya. Sama dengan rata-rata dari W2 dikurang rata-rata dari W1, kemudian di enter. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian tabel P atau P,6. Di sini kenapa 2? Karena ada 2 perlakuan. Selanjutnya di sini ada JND sesuai dengan tabel ini dan JND 1% ini. Nah, di sini pas 3,635 dan di sini 702. Selanjutnya di sini kita akan menentukan dulu standarnya atau SY, di mana sama dengan kuadrat tengah dari galat dibagi 6 karena ada 6 perlakuan ya teman-teman seperti tadi, dipangkatkan 0,5. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya standarnya adalah 1,29212. Nah, kita akan menentukan tabel BJND 5% dan BJND 1%, di mana cara menentukannya itu kita masukin ini 3,635 JND 5% dikali dengan standar 1,29. Kemudian kita enter. Kemudian sama, tapi dia memakai data JND 1%. 5,70 dikali dengan standar, kemudian di enter. Nah, kemudian kita akan menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata ataupun sangat berpengaruh nyata ataupun tidak memiliki pengaruh nyata atau signifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini kita akan menentukannya dengan sama dengan if 5,75 lebih kecil daripada BJND 5%, kemudian koma, tanda kutip NS, tanda kutip, koma, if atau jika 5,755 lebih kecil daripada BJND 1%, kemudian koma, tanda kutip bintang 1, tanda kutip koma bintang 2, jangan lupa tanda kutipnya, kemudian tanda kurung tutup 2 kali, kemudian di enter. Nah, di sini terdapat bintang, berarti nilai dari W1 ini memiliki pengaruh yang nyata. Kemudian untuk menentukan lokasinya masih sama seperti yang tadi yang ini. Kita masukin saja di sini A dan di sini bagian B. Nah,
Selanjutnya kita akan menguji faktor L. Nah, di sini tetap sama kayak faktor W. Hanya saja kita akan menguji ada tiga perlakuan. Ada perlakuan rata-rata notasi. Di sini untuk mempermudah saja, sama seperti tadi. Ada L1, L2, L3, di mana di sini diurutkan dari yang besar hingga ke terkecil. Nah, di sini kita akan mencari perhitungannya terlebih dahulu. Di sini ada formulasi rata-rata L1 dikurang dengan rata-rata L2, kemudian di enter. Kemudian untuk ini juga rata-rata dari L1 dikurang L3, kemudian di enter. Kemudian untuk yang ini formulasinya rata-rata dari L2 dikurang dengan L3, kemudian enter. Kemudian sebelum kita melanjutkan menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata dan untuk memasukkan penotasiannya, kita perlu menentukan dulu tabel P buka kurung P,6, JND 5%, JND 1%, BJND 5%, BJND 1%. Nah, di sini kita masukin saja karena ada 3 data. Kita masukin berarti datanya sampai ke tabel 3. Ini kita masukin, kemudian ini masukin juga. Sesuaikan saja dengan ini karena ini dari buku rancangan percobaan. Kemudian untuk menentukan BJND 5%, BJND 1%, kita perlu menentukan terlebih dahulu standarnya atau SY. Bagaimana menentukannya? Seperti ini. Kita masukin KT galat dibagi dengan 4, dipangkatkan 0,5. Kemudian kita enter. Selanjutnya ini sudah dapat nilai dari SY atau standarnya. Kemudian kita akan memasukin BJND 5% dengan formulasi seperti ini. 3,635 dikali dengan SY atau standar, kemudian di enter. Kemudian sama JND 5% itu 3,74 dikali dengan SY atau standar. Kemudian sama untuk BJND 1% seperti itu pula, tetapi memasuki data yang JND 1%. Sesuaikan saja dengan probability-nya. Kemudian untuk melanjutkannya kita akan menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata, signifikan, atau tidak memiliki pengaruh nyata. Kemudian di sini kita dapatkan NS. Mengapa? Karena formulasinya sama dengan if, sama seperti tadi untuk menghitung ini bintang ini, sama dengan if nilai dari 0,18 lebih kecil daripada BJND 5%, yaitu 5,75, jika 0,18 lebih kecil daripada BJND 1%. Kemudian kita enter. Sesuaikan saja formulasinya, ini sama, dan ini juga sama formulasinya. Baik, untuk penotasiannya masih sama seperti biasanya, seperti ini masih sama. Nah, di sini adalah nilai A, di sini masih A. Maaf, di L2 ini masih A, kemudian ini masuk ke bagian B. Nah, di sini masih B karena ini sudah biru. Selanjutnya berikut adalah pemaparan dari saya. Nah, selanjutnya itu adapun kesimpulan dari pemaparannya ini adalah bahwa W2, L1, W1, L1, W1, L3 ini adalah memiliki pengaruh yang nyata terhadap pengaruh lama waktu pada proses dari jenis larutan bleaching terhadap kadar selulosa dari serat tebu. Nah, di sini jenis dari perlakuan W1 memiliki pengaruh yang nyata, dan di sini pada perlakuan L1, L2, L3 tidak memiliki pengaruh nyata atau tidak signifikan. Dan untuk perlakuan waktu L interaksi galat itu memiliki pengaruh yang nyata dan sangat nyata terhadap pengaruh lama waktu pada proses dari jenis larutan bleaching terhadap kadar selulosa atau persen dalam serat tebu. Baik, sekian hasil pemaparan saya mengenai materi dari rancangan acak kelompok faktorial. Jikalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.